Selamat pagi adik-adik semuanya. Halo, apa kabar? Wah, adik-adik semuanya udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Wah, Karisma senang banget bisa kembali ketemu adik-adik semuanya walaupun hanya lewat layar kaca. Nggak apa-apa ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau memulai sekolah minggu online kita. Nah, hari ini kakak mau membawakan juga satu buah cerita. Seperti biasanya, sebelum kita memulai, yuk kita berdoa dulu ya. Kita ucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan semalam tadi, juga untuk setiap kasih dan berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Yuk adik-adik, yuk tutup matanya, lipat tangannya. Karisma mau berdoa untuk adik-adik semuanya. Oke, yuk. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kasih anugerah yang sudah Kau berikan kepada kami semua. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, setiap hari, hari lepas hari untuk kami semua. Kami juga mau bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah kami terima sampai dengan hari ini, Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh terus mengasihi Engkau. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang hebat-hebat, yang mau terus mengasihi Engkau dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini, firman Tuhan yang kami dapat hari ini, boleh kami pakai di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu ini yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, nah adik-adik, kakak mau bercerita tentang sesuatu. Nah, kakak mulai aja ya, langsung ya ceritanya ya. Nah, satu kali Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semua ini? Wah, Tuhan Yesus tuh nanti bertanya sama Simon Petrus ini sampai beberapa kali adik-adik. Nah, terus bingung ya, Simon ditanyain begitu ya, Simon Petrus bingung kan ditanyain begitu. Terus dia menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gitu. Nah, terus ternyata Tuhan Yesus tanya lagi, Simon Petrus, kamu mengasihi aku nggak lebih daripada semua ini? Wah, sudah berapa kali tanyanya? 2 kali ya. Tuhan Yesus sudah bertanya sampai 2 kali. Wah, ada apa ya kira-kira? Nah, terus dia jawab lagi, iya Tuhan, aku ini mengasihi Engkau. Engkau tahu itu, Engkau tahu hatiku. Nah, terus Tuhan Yesus masih tanya lagi. Kamu mengasihi aku enggak? Sungguh-sungguh enggak kamu mengasihi aku? Sudah berapa kali adik-adik Tuhan Yesus bertanya? 3 kali. Nah, jawaban Simon Petrus masih tetap sama. Iya Tuhan, Engkau tahu isi hatiku. Aku mengasihi Engkau lebih dari apapun. Nah, gimana kalau adik-adik yang ditanya begitu sama Tuhan Yesus? Ya, kira-kira jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Ya, iya dong Kak, aku mengasihi Tuhan Yesus dong. Ya, good. Nah, sama aja kayak waktu adik-adik ditanya gini, misalnya Karisma tanya sama adik-adik, adik-adik sayang nggak sama mama? Sayang nggak sama mama sama papa? Kira-kira adik-adik mau jawab apa? Jawaban adik-adik gimana? Sayang Kak, bener ya? Iya dong, bener. Aku sayang sama mama sama papa. Wah, bener? Oke. Nah, kalau adik-adik bilang, adik-adik itu sayang kok Kak, aku sama mama sama papa, aku sayang. Bener ya? Nah, adik-adik bisa membuktikan nggak? Apa yang harus adik-adik lakukan?
untuk bisa membuktikan bahwa aku beneran sayang sama mama, aku beneran sayang sama papa. Kira-kira apa yang harus adik-adik lakukan? Apa? Bantuin mama papa, betul. Terus? Apalagi? Iya, mau dengar-dengaran. Nah, adik-adik, waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan, sama seperti tadi ya, waktu Tuhan Yesus tanya sama Simon Petrus, kamu mengasihi aku lebih dari ini semua enggak? Gitu. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari apapun. Sampai berapa kali tadi Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus? Sampai 3 kali. Ya. Kalau misalnya adik-adik juga ditanya sama Tuhan, kamu mengasihi aku enggak? Adik-adik mengasihi Tuhan enggak? Nah, adik-adik jawab apa? Iya kak, aku mengasihi Tuhan. Oke. Buktinya apa kalau adik-adik mengasihi Tuhan? Pada waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan, atau waktu kita bilang kita mengasihi mama papa, aku mengasihi mama papa kok kak, aku sayang kok sama mama papa. Tapi ternyata apa? Adik-adik nggak dengar-dengaran sama mama papa. Ayo mandi, sudah waktunya mandi. Nanti. Ayo PR-nya dikerjain, jangan main game terus, baru seru mah. Terus misalnya papa minta tolong ya kan, tolong dong papa ambilin obeng. Papa kan bisa ambil sendiri, papa ganggu nih. Nah, kira-kira itu mengasihi nggak namanya? Enggak dong ya, itu namanya nggak mengasihi. Nah, sama juga waktu Tuhan bertanya kepada kita semua, kalian mengasihi aku nggak? Tapi kita bilangnya, iya aku mengasihi. Tapi kita banyak melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Contohnya apa? Mencontek, ya, menyakiti sesama kita, cubit. Nah, aku nggak suka sama kamu, rambutmu keriting. Ngatain temennya. Itu membuat hati Tuhan menjadi sedih, adik-adik. Nah, hari ini Kak Risma bercerita tentang mengasihi Tuhan, membawakan satu cerita tentang mengasihi Tuhan. Ya, seperti waktu tadi Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, sama seperti tadi Kak Risma bertanya kepada adik-adik semua. Adik-adik semua mengasihi Tuhan nggak? Adik-adik mengasihi mama sama papa nggak? Adik-adik, ada baiknya pada waktu kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, itu tidak hanya sekedar di mulut saja, tidak hanya sekedar ucapan kita, tapi kita harus bisa membuktikan bahwa memang benar-benar kita mengasihi Tuhan. Contohnya dengan apa? Kita rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, ya, membaca firman Tuhan. Terus kita juga mau dengar-dengaran, ya, baik itu dengar-dengaran kepada mama papa. Kenapa sih kok harus dengar-dengaran sama mama papa? Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Nah, jadi dengan kita menghormati mama papa, dengan kita taat, dengan kita dengar-dengaran sama mama papa, kita juga sama seperti kita mengasihi Tuhan. Itu sama seperti kita mengasihi Tuhan. Ya, maksud Kak Risma gitu. Nah, tapi pada waktu kita bilang aku mengasihi Tuhan, ya aku mengasihi Tuhan. Oh enggak, aku sayang kok sama Tuhan Yesus. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi mama papa. Tapi kita tidak bisa membuktikan omongan kita kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi mama papa kita. Kita ngelawan, ya. Dibilangin ayo PR-nya dikerjakan, nanti aja. Terus kita membuat sedih teman kita satu sekolah misalnya, itu sama saja membuat hati Tuhan menjadi sedih. Tuhan gak suka hal-hal kayak gitu. Tuhan mau pada waktu kita memang mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau kita menjalankan apa yang menjadi ajaran-ajaran, apa yang menjadi aturan-aturan dari Tuhan berikan kepada kita. Kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi mama papa, ya.
terus juga rajin bersekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan dengan serius, tidak main-main ya. Terus pada waktu sekolah minggu juga nggak bercanda waktu kakak-kakaknya lagi mengajak memuji dan menyembah ya. Nah, itu semua adalah bukti-bukti bahwa memang kita mengasihi Tuhan. Karena adik-adik, ada tertulis di Alkitab di 1 Yohanes 3 ayat 18. Hai anak-anakku, janganlah kita mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan kebenaran. Nah, maksudnya apa dari ayat itu? Maksudnya, seperti yang tadi Kak Risma bilang, kalau memang kita bilang mengasihi Tuhan, atau kita bilang bahwa kita mengasihi mama papa kita harus bisa membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi mereka. Karena yang Tuhan mau adalah pada waktu kita benar-benar mengasihi Tuhan, itu harus tercermin dari sikap kita, dari perbuatan kita. Kita menjadi teladan untuk teman-teman kita bisa menjadi contoh buat kakak atau adik kita di rumah ya, menjadi contoh juga untuk teman-teman kita. Perkataan kita pun juga perkataan yang manis, bukan perkataan yang jelek, karena kita diberikan mulut untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah menerima kasih karunia Allah yang sangat besar sekali. Ya, Allah Bapa sangat sayang kepada kita. Allah Bapa mengasihi kita sampai Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Siapa? Iya, Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kita. Dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Untuk siapa adik-adik? Untuk kita. Kenapa? Kenapa Tuhan mau melakukan itu untuk kita? Karena Tuhan sayang sama kakak, sama adik-adik, sama mama, sama papa. Nah, yuk, karena kita sudah ditebus, kita menjadi manusia yang baru, kita punya lembaran yang baru adik-adik, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, ya kan? Yuk, kita pakai kesempatan, kita pakai kasih karunia Allah itu dengan baik. Dengan kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Dengan cara apa? Kita harus bisa membuktikan lewat perbuatan kita. Ya, seperti yang dikatakan dalam firman tadi. Dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi setiap tindak tanduk kita, setiap perbuatan kita, setiap kata-kata kita harus bisa mencerminkan bahwa kita anak Tuhan yang hebat-hebat. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan sudah diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, kakak berharap lewat firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat untuk adik-adik semua. Dan kakak berharap adik-adik semua bisa mengasihi Tuhan dengan lebih lagi dan membuktikan dalam perbuatan dan sikap adik-adik sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tutup mata lagi, kita lipat tangan, kakak mau berdoa mengakhiri firman hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Tuhan, kami benar-benar mengasihi Engkau. Biarlah kami anak-anak-Mu ini boleh menjadi anak-anak yang terus mencintai dan mengasihi Engkau. Kami mau membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau lewat perbuatan-perbuatan kami. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang hebat. Kami mau jadi anak-anak Engkau yang penuh kasih, yang sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Tadi firmannya judulnya apa? Mengasihi Tuhan ya. Ingat ya, kalau kita bilang mengasihi Tuhan berarti harus bisa membuktikan. Jadi bukan sekedar omongan adik-adik ya. Nah, oke. Sekarang apa ya lanjutannya? Iya dong. Nah, lanjutannya ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari yang tadi 1 Yohanes 3 ayat 18.
Hai anak-anakku, janganlah kita mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, jadi ayat hafalannya hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Hai anak-anakku, janganlah kita mengasihi dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dalam kebenaran. Nah, itu ayat hafalannya hari ini. Oke. Nah, terus apalagi Kak? Tadi firman udah, ayat hafalan udah. Ada yang lupa nggak sih? Apa ya kira-kira? Betul. Tantangan. Nah, tantangan hari ini ada 2 adik-adik. Nah, Kakak akan memberikan tantangan buat adik-adik semua ya. Tantangan yang pertama, seperti biasa, menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Ya, nanti direkam, divideokan, terus dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, tantangan yang kedua, apa ya? Gini, ada satu lagu sekolah minggu, Karisma suka banget lagu ini. Judulnya I Love You Jesus. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira lagunya kayak apa? Ada yang tahu? Yang gini loh, I love you Jesus, deep down in my heart. Nah, yang kayak gitu. Nah, untuk tantangan yang kedua, kakak minta adik-adik semuanya untuk menyanyikan lagu I Love You Jesus. Ya, itu kan lagunya nyambung ya, ada yang bahasa Inggrisnya terus ada bahasa Jawanya. Nah, itu dinyanyiin semua boleh. Satu bahasa tok, ambil yang bahasa Jawanya aja boleh, atau mau yang bahasa Inggrisnya aja juga boleh. Yang pertama dinyanyikan dengan pakai gaya ya adik-adik ya. Nah, supaya bagus dong pakai gaya. Jadi kita belajar berekspresi ya adik-adik ya. Nah, dinyanyikan sendiri boleh, dinyanyikan bareng sama mama papa boleh. Ya, atau mau sama kakak, mau sama adik, mau sama opa, mau sama oma, boleh. Nyanyi sendiri juga boleh. Jangan lupa nanti tantangannya dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, itu adik-adik sekolah minggu online kita hari ini. Kakak sangat bersyukur hari ini kakak masih bisa bertemu dengan adik-adik lagi walaupun hanya lewat layar kaca. Oke, kakak tunggu tantangannya dan sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.